Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah diperuntukkan pertanggihan Minggu Judika 26 Maret 2023, terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7, dan bacaan dari Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Diikat oleh topik atau tema, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, ulahon uhum dohot hati goran. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggihan Minggu Judika. Nama Minggu Judika didasarkan pada Mazmur 43 ayat 1a. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Dalam bahasa Batak Toba, luluhon ahu aleja hobah. Tanggal 26 Maret 2023 dihubungkan dengan topik atau tema, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahon uhum dohot hati goran. Saudara, nats khotbah kita di pertanggihan Minggu Judika ini didasarkan kepada kitab Kisah Rasul-Rasul, Ulauni Apostel dalam bahasa Batak Toba. Saya sangat tertarik membaca kitab Kisah Rasul-Rasul ini. Mulanya anggapan saya, kitab Kisah Para Rasul hanya berisi informasi tentang permulaan gereja setelah turunnya Roh Kudus sebagaimana pada pasal 2, atau menyangkut informasi tentang kehidupan rasul-rasul dan misi pelayanan mereka dalam pemberitaan Injil atau firman Tuhan.
Namun ternyata semakin lama saya merenungkan dan mempelajari kitab Kisah Rasul-Rasul ini, saya menemukan banyak hal yang menyangkut tentang rahasia yang membuat pertumbuhan dan perkembangan gereja bisa terjadi. Juga di sana kita temukan dinamika rohani yang digambarkan secara faktual, jelas, dan real. Dan juga dalam kitab Kisah Rasul-Rasul ini, kita temukan kekuatan, kuasa yang mendorong sehingga kekristenan itu diterima di seluruh dunia secara universal. Saudara, pada ayat 1a ada informasi yang sangat-sangat menarik, yakni disebutkan di sana. Pada masa itu, jumlah murid makin bertambah. Mari kita telusuri bagaimana grafik pertambahan orang-orang Kristen di jemaat mula-mula ini. Menurut Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 15, bahwa jumlah orang-orang percaya di Yerusalem masih 120 orang. Inilah cikal bakal dari pertumbuhan gereja seterusnya. Dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 41-42, setelah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka sebanyak 3.000 orang dibaptis menjadi Kristen. Nah, dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 4, jumlah ini semakin berlipat ganda lagi, menjadi 5.000 orang. Dan yang tercatat hanya laki-laki saja. Perempuan tidak ikut di dalam bilangan itu. Dan seterusnya dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14 disebutkan oleh Lukas, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini bilangan tertentu tidak lagi disebutkan. Ini berarti sudah sulit menghitungnya dengan tepat karena semakin banyak orangnya. Artinya jumlah orang-orang percaya tidak terhitung lagi. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 khotbah kita ini dituliskan, jumlah murid makin bertambah. Saudara, grafik pertambahan orang Kristen di gereja mula-mula ini sangat luar biasa. Dalam jangka waktu sekitar antara 20 sampai 30 tahun, umat Kristen sudah sangat berkembang. Jumlah tempat-tempat kebaktian yang bersifat darurat di rumah-rumah sudah bertebaran di berbagai-bagai kota besar dan kota kecil. Saudara, di tengah-tengah perkembangan gereja yang sedemikian pesatnya, ternyata timbul persoalan yang mengganggu jemaat mula-mula itu. Terjadi konflik internal. Sebagian dari anggota jemaat yang berasal dari orang Yahudi berbahasa Yunani bersungut-sungut. Mereka merasakan bahwa distribusi penyaluran atau pembagian bantuan tunjangan hidup bagi janda-janda mereka sepertinya diabaikan. Pelayanan diakonia itu dianggap mereka sebagai sesuatu yang diskriminatif. Dalam bahasa Batak Toba, memereng-mereng bohi, tidak fair menurut mereka. Ada ketidakpuasan bagi sebahagian jemaat terhadap pelayanan gereja. Pada ayat 2 dituliskan, ternyata ke-12 rasul itu cepat tanggap terhadap permasalahan, krisis, atau konflik internal ini. Ke-12 rasul di jemaat mula-mula ini cepat mengambil tindakan. Mereka langsung bereaksi secara positif. Mereka menyadari bahwa memang ada kekurangan, ada kekeliruan mereka selama ini. Apa usaha-usaha dan tindakan ke-12 rasul itu untuk mengatasi persoalan internal yang terjadi dalam jemaat? Ya, mereka mengumpulkan semua jemaat dan mengusulkan agar menambah pelayan. Usul para rasul ini ternyata diterima dengan baik oleh umat jemaat dengan memilih 7 orang dari kalangan warga jemaat untuk membantu pelayanan umat. Nah, kepada mereka itu sekarang didelegasikanlah berbagai-bagai tugas-tugas pelayanan yang sangat dibutuhkan saat itu.
Dan syarat-syarat mereka harus ada 3 disebutkan pada ayat 3 ini. Orang yang terkenal baik, yang dipenuhi oleh roh dan hikmat. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah Stefanus, seorang yang penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus. Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah gambaran jemaat dan orang Kristen yang sudah mampu merealisasikan seperti yang diserukan oleh tema minggu kita, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di Pertangyangan Minggu Judika tanggal 26 Maret 2023. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Jika dihubungkan dengan topik atau tema minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahonuhum dohot hati goran. Pengajaran pertama, berbagai kunci untuk mengalami pertumbuhan jemaat. Saudara, dari uraian yang kita sudah sampaikan tadi, kita sangat senang mendengar pertumbuhan jemaat mula-mula yang begitu pesat. Tentu sekali kita pasti ingin mengetahui apa rahasianya sehingga pertumbuhan dan pertambahan jemaat mula-mula itu sedemikian cepat, kan? Ada beberapa kunci yang menentukan pertambahan dan perkembangan jemaat itu. Yakni, pertama, mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 4-11 diterangkan bagaimana hebatnya kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam diri para hamba-hambanya, sehingga khotbah mereka dapat membangkitkan kerohanian dan semangat para pendengarnya. Khotbah yang digerakkan dan didorong oleh kuasa Roh Kuduslah yang membawa umat kepada pengenalan akan Kristus. Itu bukan ditentukan oleh kepintaran, ilmu yang dimiliki, gelar atau degree yang disandang oleh para pengkhotbahnya, tetapi oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Itu kunci pertama. Kunci kedua, kenapa bisa bertumbuh sedemikian pesatnya? Karena mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam doa. Saudara, dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 42 dituliskan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, inilah rahasia pertumbuhan gereja. Jemaatnya harus tekun, harus rajin bersekutu, harus rajin juga dengan senang hati, dengan sukacita berkumpul serta mau berdoa. Bila jemaatnya rajin atau tekun mempelajari, mendengar firman dan berdoa, maka gereja yang seperti itu akan kuat. Sebaliknya, jika tidak demikian, maka gereja tersebut lemah sekali. Lemah dalam segala hal, tidak hanya dalam hal keuangan, kesehatan sepikiran, atau di dalam kehidupan sehari-hari, juga lemah di dalam imannya. Rahasia yang ketiga, mereka memiliki sikap solidaritas yang tinggi. Dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 44 dituliskan, mereka bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, jemaat yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tekun beribadah berdoa, pasti tidak akan ada yang egois, yang pelit, dan hanya mementingkan diri sendiri. Nggak ada, Bapak Ibu, nggak ada. Tetapi sebaliknya, mereka akan suka juga membagi berkat-berkat yang diterimanya dari Tuhan, sehingga gereja di mana mereka berada akan maju, akan terberkati, akan berkembang, baik secara fisik maupun secara moral, mental, spiritual.
Saudara, dengan ketiga-tiga sikap itu, gereja akan bertumbuh dalam segala hal. Kalau kita katakan bahwa gereja akan bertumbuh dalam segala hal, maka itu memiliki arti yang luas sekali. Bisa pertumbuhannya terlihat dalam hal bilangan, jumlah, atau populasi jemaat itu akan naik, akan bertambah terus. Tetapi bisa saja juga pertumbuhan jemaat tersebut bukan dalam hal fisik, bukan dalam jumlah jemaat, tetapi dalam kualitas atau mutu. Mereka akan memiliki keunggulan hidup rohani yang sangat-sangat menonjol. Saudara, bagaimana dengan jemaat kita sendiri di mana Bapak Ibu berada sekarang? Apakah ada pertumbuhan yang signifikan yang dapat kita saksikan? Benar, tidak ada ukuran, takaran, atau standar yang pasti dalam wujud angka-angka atau grafik yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan jemaat ini. Nggak ada. Atau tidak mungkin dinilai dari jumlah jemaat yang semakin bertambah. Karena jumlah masyarakat Kristen tidak selalu banyak. Apalagi di kota-kota besar, di perantauan toh. Tetapi bisa kita rasakan sendiri, misalnya dari segi kehadiran jemaat dalam beribadah, dalam bersekutu. Bisa kita lihat dari segi hubungan antar jemaat yang satu dengan yang lain. Nampak itu Bapak Ibu ketika mendukung program-program gereja, jemaat itu akan antusias. Juga nampak ketika ada anggota jemaat yang mengalami penderitaan, yang membutuhkan topangan atau dukungan moral, mental, atau material. Nampak. Atau akan nampak juga dalam kesatu hatian dan kesehati sepikiran ketika para pelayan pengurus gereja hendak melakukan sesuatu yang membutuhkan topangan daripada jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan pertumbuhan jemaat yang sedemikian, maka kita sudah mampu merealisasikan tema lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahon uhum dohot hati gor di tengah-tengah jemaat kita. Itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, hati-hati, cegahlah terjadinya berbagai-bagai konflik internal dalam jemaat. Saudara, bagaimanapun usaha kita untuk menjaga, memelihara, dan mengurus jemaat, tetap saja selalu ada dinamika yang bisa mengganggu damai sejahtera anggota jemaat. Dinamika itu Bapak Ibu selalu bermacam-macam. Ada dinamika yang bersifat positif, tetapi tidak jarang, tidak kurang banyaknya juga dinamika yang berbau negatif. Saudara, di dalam gereja mula-mula, sebagaimana kita temukan dalam khotbah ini tadi, ada jemaat yang berasal dari Yahudi yang berbahasa Yunani, yang bersungut-sungut karena pembagian atau pendistribusian bantuan bagi janda-janda dianggap mereka diskriminatif, tidak fair. Saudara, walaupun berbagai-bagai kekurangpuasan jemaat dalam pelayanan gereja bisa saja selalu terjadi, tetapi hal ini sangat perlu mendapat perhatian dan usaha kita masing-masing untuk meminimalisir semua hal-hal yang memungkinkan bisa terjadinya berbagai-bagai konflik internal dalam jemaat. Saudara, kita harus berusaha meminimalisirnya, baik sebagai pemimpin atau pelayan jemaat maupun sebagai jemaat biasa. Kita harus senantiasa mau menjaga diri kita agar tidak menjadi sumber permasalahan dalam tubuh jemaat. Sebagai pemimpin atau pelayan jemaat, pendeta, penatua, pengurus seksi-seksi atau dewan-dewan dalam jemaat, kemampuan kita terbatas sekali toh. Memang tidak dapat memuaskan semua pihak. Kita tidak mungkin memuaskan selera mereka. Nggak bisa. Karena setiap orang di antara jemaat-jemaat itu memiliki keinginannya, seleranya sendiri toh.
Tetapi setidak-tidaknya para pelayan gereja jangan pilih kasih, unang olo mamereng-mereng buhi, tidak mau menonjolkan kehendaknya, apalagi mau menganggarkan kuasa wewenang hak yang ada padanya. Dan janganlah kiranya para pelayan gereja itu kaku. Demikian juga saudara sebagai anggota jemaat biasa. Nah, tugas kita sekarang adalah mari kita merawat kesatu hatian, kesehati sepikiran kita dalam jemaat. Mari kita jaga diri kita agar jangan menjadi sumber perpecahan, sumber masalah yang menyebabkan timbulnya kegaduhan. Karena mungkin ada-ada saja yang membuat kita nggak puas. Sehingga di antara kita ada yang bersungut-sungut dan menjadi pembuat onar. Oh, ini harus dihindarkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebagai jemaat biasa. Benar bahwa banyak yang membuat hati kita tidak puas. Bahkan menganggap pelayanan para pengurus gereja menurut kita, mereka diskriminatif, tidak fair, mamereng-mereng buhi menurut kita. Banyak di antara kita yang seperti itu. Tetapi hendaklah kita bisa menahan diri, menahan emosional kita, menghentikan kritik-kritik busuk dari dalam diri kita. Dan bagus sekali apabila kita mau menyampaikan apa yang tidak menyenangkan hati kita itu kepada pengurus gereja langsung dalam kasih dan persaudaraan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah salah satu yang bisa membuktikan tema Minggu Judika 26 Maret 2023. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulah nuhum dohot hati goran di tengah-tengah jemaat kita. Pengajaran yang ketiga, dalam mencermati setiap dinamika jemaat, parhalado harus cepat tanggap. Saudara, inilah sikap para rasul dalam menyikapi berbagai-bagai konflik internal dalam jemaat mula-mula itu, yakni mereka cepat tanggap. Mereka tidak menunggu-nunggu, atau apalagi membiarkan hingga persoalan atau krisis atau konflik internal itu semakin berat, semakin merambat dan merusak kemana-mana kepada semua sendi-sendi keimanan jemaat. Oh, mereka tidak membiarkan seperti itu. Begitu sungut-sungut itu mulai terdengar oleh para rasul, mulai kedengaran ada jemaat yang tidak puas, dan langsung ada yang mengklaim keberatan. Maka para rasul langsung bereaksi, cepat tanggap, cepat bertindak. Saudara, inilah tipe hamba Tuhan, gembala yang baik, pelayan gereja, parhaladona burju yang dedicated. Bagaimana tipe hamba Tuhan yang dedicated? Mereka mau dikoreksi, mau ditegur, mau diperbaiki. Mereka sadar bahwa perhalado sekalipun bisa saja salah, pendeta sekalipun bisa saja keliru, kurang cekatan dalam pelayanannya. Mereka tidak sakit hati, tidak ngambek, marah-marah, pikal piri-piriun hati-hatina apabila jemaat mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Apalagi sudah membuat jemaat itu risau, kacau, balau. Mereka harus sadar bahwa mereka adalah manusia-manusia biasa, bukan Superman, sehingga kebijakan-kebijakannya, SK yang dikeluarkannya bisa saja meresahkan anggota jemaat. Kalau itu terjadi, maka mereka akan mau meninjaunya kembali, sepanjang itu tidak melawan aturan-aturan gereja, terutama sepanjang tidak melanggar kehendak daripada Tuhan. Maka mereka harus mau meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang membuat kerisauan di tengah-tengah jemaat. Saudara, para pelayan gereja yang baik tidak boleh merasa diri paling hebat, paling benar terus, kebijakannya pantang digugat. Tetapi sebaiknya mereka harus mau mereformasi diri sendiri, bahkan mau direformasi juga oleh orang lain. Khotbah inilah mengajar kita, menyadarkan kita sekarang pendengar khotbah ini, Bapak Ibu, bahwa semua pelayan gereja harus saling melengkapi. Saling melengkapi, baik
pemilik tahbisan gereja sebagai pendeta, Bibelfrau, Diakonis Sintua, dan lain-lain adalah sama-sama hamba Tuhan dan harus saling mengisi, saling menghormati, saling melengkapi. Tidak mungkin seorang pendeta bisa melakukan semua hal tanpa pemangku jabatan-jabatan lainnya. Demikian juga jemaat biasa, Bapak Ibu. Sebagaimana jemaat mula-mula ini, kita harus mau memberi hidup kita bagi Tuhan. Apa kiranya yang dapat saudara berikan pada Tuhan untuk mendukung pertumbuhan gereja di mana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada? Apa yang mungkin bisa Bapak, Ibu berikan? Semua jemaat terpanggil mendaya gunakan kalau ada talentanya, kalau ada berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita untuk bersaksi. Maka pakailah waktu, talenta, uang, keterampilan, bakat yang diberikan oleh Tuhan untuk gereja, supaya gereja di mana kita berada itu berkembang. Kita rindu agar gereja kita masing-masing, Bapak Ibu, mengalami seperti dalam ayat 7 ayat terakhir ini. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid makin bertambah banyak. Saudara, inilah tugas kita sekarang semuanya. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahon uhum dohot hati koran di tengah-tengah jemaat kita. Sebagaimana topik minggu, Judika 26 Maret 2023. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu Judika 26 Maret 2023 dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7 ini, agar semakin banyak orang yang mau melakukan panggilan Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahun uhum dohot hati goran. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggiangan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman ini mengajar kami supaya bisa menjaga diri kami, menjaga tohonan atau jabatan gerejawi yang kami sandang, supaya kami menjadi berkat bagi jemaat dimanapun Tuhan mengizinkan kami berada dan melayani. Berkati setiap jemaat yang mendengar khotbah ini, semoga menjadi pengajaran berharga buat kami keseluruhan. Berkati juga hamba-Mu mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini demi kemuliaan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.